Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kelas 7A? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan masih semangat dalam mengikuti proses belajar mengajar walaupun dilakukan dalam kondisi daring. Dan hari ini adalah pertemuan prakarya yang kedua. Nah, di pertemuan prakarya kedua ini kita akan mempelajari namanya bab kerajinan serat. Nah, di sini kalian akan memahami tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan serat dan tekstil. Nah, di situ kalian buka Google Form, absen, kemudian baca materinya secara teliti, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, kemudian kalian catat rangkuman materi di Google Form itu. Ingat, rangkuman yang kalian catat itu jangan asal buat, asal jadi. Ya, karena rangkuman atau catatan itu nantinya akan berguna ketika kalian akan ulangan. Ya, kalau kalian rangkuman yang kalian buat itu asal, ya nanti nilainya juga akan asal. Gitu. Nah, kemudian ada soal di situ nanti kalian kerjakan. Nah, bagi siswa-siswi yang belum mengerjakan tugas minggu kemarin, Ibu harap tugas yang minggu kemarin itu kalian kerjakan dulu. Itu tugas pertama supaya kalian ada nilainya. Kemudian setelah tugas pertama selesai, kalian bisa lanjut ke tugas yang kedua, yaitu kerajinan serat ini. Ya, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Tetap semangat. Sukses itu ada di tangan kalian, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini Ibu akan membahas tentang kerajinan serat prakarya kelas 7. Sumbernya di buku prakarya revisi 2017 ya, jangan lupa. Nah, ada yang pertama contoh produk kerajinan serat. Pengertian serat alam itu apa? Kemudian jenis dan karakteristik bahan serat, pengolahan bahan serat, proses produksi bahan serat, dan syarat pembuatan kerajinan serat. Nah, sebenarnya contoh produk kerajinan serat itu, di situ ada gambar 6 bola ya. Kalau orang Sumba Timur bilang ini terbuat dari enceng gondok atau daun pandan. Ada tempat pensil, ada tas, ada rompi dari wool, ada shawl, kemudian ada bantal. Wah, ternyata kita tiap hari menggunakannya ya. Kemudian berbagai jenis contoh lainnya. Pengertian serat. Apa itu serat? Bahan serat adalah jenis bahan yang berupa potongan-potongan bagian yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Ada 4 kata kunci. Yang pertama, jenis bahan, kemudian potongan, jaringan memanjang, utuh. Jadi 4 kata kunci ya. Jenis bahan, potongan, jaringan memanjang yang utuh. Contohnya, serat daun pandan, serat sutra dari ulat sutra. Jenis dan karakteristik bahan serat. Bahan serat alam berasal dari alam. Kata kuncinya alam dari alam. Sifatnya gampang sekali terurai. Dengan kata lain, bahan serat alam adalah bahan organik yang tidak melalui proses produksi. Ingat ya, tidak melalui proses produksi dan penambahan zat kimia, sehingga keasliannya tetap terjaga. Serat alam berasal dari 3, tumbuhan, hewan, dan mineral. Tapi yang kita bahas hanya 2, tumbuhan dan hewan. Tumbuhan ada 4, berasal dari biji, batang, daun, dan buah. Serat dari hewan ada dari stapel dan dari filamen. Serat dari tumbuhan, yang pertama biji,
Di situ ada gambar serat dari biji kapas. Biasa untuk kosmetik ya. Serat dari biji kapuk. Nah, ini tadi untuk bantal. Yang kedua, serat batang. Ada serat batang anggrek, serat batang melinjo, serat mahkota dewa, serat batang beringin. Wah, keren ya. Yang ketiga, daun. Serat dari daun apa saja yang bisa? Serat daun mendong, serat daun nanas, dan serat daun pandan berduri. Ingat, hati-hati, pandan berduri. Hati-hati ya. Yang keempat, serat buah. Di situ ada buah kelapa. Nah, sabutnya ternyata bisa. Lanjut. Serat dari hewan. Serat dari stapel. Serat yang berbentuk rambut hewan yang biasa disebut dengan wool. Stapel, rambut hewan, biasa disebut dengan wool. Yang pertama, serat bulu domba, serat bulu alpaka, serat bulu unta, serat bulu kasmir, serat bulu kelinci. Kalau dilihat ini tebal-tebal ya, jadi sifatnya hangat sekali. Serat dari filamen, serat yang berbentuk jaringan, berasal dari ulat sutra, kepompongnya dipintal untuk dijadikan benang. Kalau lihat ulatnya sih geli, tapi kalau hasilnya, wow, luar biasa ya, sangat lembut dan bagus. Karakteristik atau ciri-ciri bahan serat. Di sini ibu menggolongkan 3, serat kapas, serat sutra, dan serat wool. Serat kapas apa saja ciri-cirinya? Bahannya terasa dingin, sedikit kaku, mudah kusut, menyerap keringat, mudah terbakar, dan rentan terhadap jamur. Serat sutra berkilau, wow, sangat halus dan lembut, tidak mudah kusut, kekuatannya tinggi, tahan sinar matahari, tidak mudah berjamur, tapi mudah terbakar. Serat wool tidak berkilau, keriting, elastisitas tinggi, agak kuat, penahan panas yang baik, tahan terhadap jamur, kekenyalan tinggi. Dari ketiga ini kita bisa bedakan ya. Nah, pengolahan bahan serat sebelumnya menjadi hasil diolah dulu. Yang pertama, pemintalan benang. Setelah dipintal, di penggulungan benang. Kemudian pencelupan warna agar lebih kuat warnanya dan tahan. Kemudian penenunan, ada 4 ya. Dipintal dulu, digulung, warna, dan kemudian ditenun. Proses produksi kerajinan serat. Dalam proses pembuatan kerajinan serat menggunakan beberapa teknik. Apa saja? Ada 3 ya. Yang pertama, menenun, menjahit, dan mengikat. Menenun adalah proses pembuatan barang-barang tenun dari persilangan antara benang lungsing vertikal dengan benang pakan horizontal. Jadi persilangan ini biasa disebut juga dengan anyaman. Yang kedua, menjahit adalah pekerjaan menyambung kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum dan benang. Nah, bisa dilakukan dengan tangan, manual, atau mesin jahit. Kemudian terakhir, mengikat, yaitu teknik menyatukan 2 benang atau lebih untuk membentuk ikatan yang diinginkan. Nah, di sini ada syarat pembuatan kerajinan serat yang dikenal dengan 5K. Apa saja? Pertama, kegunaan, kenyamanan, keluasan, keamanan, dan keindahan. Yang pertama, kegunaan atau utility. Mengutamakan nilai praktis yang dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kegunaan. Yang kedua, kenyamanan, comfortable, menyenangkan dan memberi kenyamanan pemakainya. Keluasan atau flexibility, memiliki keserasian, serasi antara wujud dan bentuk benda dengan nilai gunanya. Yang keempat, keamanan, safety, ingat tidak membahayakan pemakainya. Wah, ini. Dan terakhir, keindahan, estetik, memiliki daya tarik yang lebih jika dibandingkan dengan benda yang lain. Itu beberapa materi, semoga bermanfaat.
kemudian bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai ketemu dengan materi selanjutnya. Terima kasih.